Selamat pagi, Bu Kepala Sekolah. Selamat pagi, Ibu Pengawas. Pagi-pagi sudah datang Baik, ke sekolah saya. sesuai dengan surat yang sudah saya kirim ke Ibu, hari ini saya akan melakukan supervisi dengan Ibu dan dengan guru Ibu di kelas. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan supervisi terhadap guru Ibu nanti? Terima kasih, Bu. Saya ingin Ibu melihat bagaimana saya mengembangkan kompetensi bertanya saya dalam supervisi kepada guru saya. Oke, baik Bu. Mungkin bisa kita langsung ke kelas saja. Ya, mari Bu. Kebetulan ini guru saya juga sudah menanti. Kita sama-sama ke kelas. Selamat pagi, Ibu Jamila. Selamat pagi, Bu. Ya, sesuai jadwal hari ini yang saya sudah menginformasikan kepada Ibu bahwa hari ini saya akan mengadakan supervisi di kelas Ibu. Hari ini telah hadir juga Ibu Pengawas yang akan bersama-sama dengan kita di kelas. Sudah siap, Ibu? Ibu mengsupervisi saya di kelas. Yang saya mau lihat dari proses pembelajaran Ibu, apa yang saya akan lihat? Nanti di dalam proses pembelajaran tuh, Bu, saya kan hari ini ngajarnya di kelas 11 IPA. Saya akan bawa materinya tentang materi proses pencernaan pada manusia. Nah, di sana nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, kita sama-sama ke kelas. Mari, Ibu Pengawas. Ya, terima kasih Ibu Jamila. Nah, tadi dalam proses pembelajaran saya melihat sudah baik, Ibu sudah menerapkan prinsip untuk berpihak pada siswa pembelajarannya dan ada hal-hal yang saya akan kita perbincangkan bersama-sama. Ya, Bu. Silakan, Bu. Ya. Dari proses pembelajaran yang kita sama-sama lihat, apa yang Ibu rasakan di dalam atau apa yang Ibu lihat dari proses pembelajaran yang sudah Ibu capai? Dari proses pembelajaran tadi, Bu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan mau melihat bagaimana siswa itu dia melakukan pembelajaran dengan kemauan dia sendiri. Jadi pembelajaran yang saya terapkan itu saya melihat dari bagaimana cara belajar siswa, bagaimana mereka punya model belajarnya. Nah, itu yang saya mau lihat dari situ. Tadi boleh saya tanya lebih lanjut, Ibu? Iya, Bu. Tadi Ibu mengatakan pembelajaran berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi ini, aspek mana yang Ibu mau lihat di dalam proses pembelajaran tadi? Apakah konten, atau proses, atau produknya? Kalau saya hari ini saya mau melihatnya itu dari bagaimana proses saya menerapkan pembelajaran itu. Sekaligus juga saya juga akan melihat produk hasilnya itu seperti apa. Seperti itu, Bu. Iya, berarti Ibu menerapkan dua aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses dan produk. Iya, betul sekali, Bu. Bagaimana cara Ibu memetakan dalam apalagi pembelajaran berdiferensiasi secara proses tadi? Bagaimana Ibu memetakan anak-anak?
awalnya kan sudah melakukan proses awal, asesmen awal, Bu. Itu saya gunakan asesmen awal dulu untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar mereka di hari itu. Setelah itu, setelah saya mengetahui keadaan mereka hari itu, maka saya melakukan prosesnya sesuai dengan apa yang mereka butuh di saat hari itu. Seperti itu cara saya. Oh, luar biasa. Tadi saya lihat anak-anak begitu aktif di dalam kelompok-kelompok. Itu mungkin yang sudah Ibu petakan ya tentang kebutuhan gaya belajar. Oke, luar biasa. Lalu setelah pemetaan itu, apa yang Ibu lihat dari masing-masing kelompok anak dengan gaya belajar yang berbeda-beda itu? Apakah mereka sama? Nah, setelah saya melihat dan saya memetakan mereka ke dalam kelompok-kelompok, itu saya melihat antusias dari siswa itu sangat tinggi untuk mengikuti pembelajaran. Apalagi dengan mereka melihat bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka itu tadi. Lalu tadi Ibu mengatakan bahwa selain proses ada produk. Produk apa yang akan Ibu hasilkan, yang akan Ibu minta dari anak-anak sebagai hasil belajar mereka untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi ini? Apa bentuknya? Nah, di situ kan yang saya ngajar tentang proses pencernaan, Bu. Jadi produk-produk yang mereka bisa hasilkan itu ada produk seperti video, seperti membuat puisi, ada juga gambar, Bu. Nah, produk yang mereka hasilkan seperti itu. Luar biasa ya, Ibu sudah mengembangkan anak untuk berinovasi. Mereka berinovasi dengan tadi ada video, ada gambar, ada puisi. Setelah produk itu dihasilkan, apakah Ibu hanya sebatas menilai atau apa yang Ibu harapkan dari hasil produk yang mereka kirim kepada Ibu? Harapan saya dengan produk-produk itu, Bu, satunya sudah pasti sebagai bahan pembelajaran bagi mereka sendiri, bagi diri mereka sendiri. Yang kedua juga bisa menarik teman-temannya untuk menikmati atau mempelajari materi-materi yang mereka buat dalam produk-produk itu. Seperti itu, Bu. Ya. Oke, luar biasa. Saya sudah lihat bahwa Ibu sudah memunculkan hal-hal positif dalam pengembangan nilai-nilai seorang pelajar yang melambangkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu bagaimana mereka berpikir kritis dan berinovasi dalam pembelajaran. Yang ingin saya konfirmasikan di sini bahwa capaian apa lagi yang akan Ibu kembangkan untuk mencapai hasil yang maksimal? Capaian yang ingin saya inginkan ke depannya itu, Ibu, anak-anak itu dia konsisten dengan melakukan proses pembelajaran referensiasi ini. Maksudnya mereka mengikuti alur prosesnya ini, dan juga mereka harus lebih memperbaiki lagi produk-produk yang mereka inginkan, atau mungkin lebih pada bervariasi produk yang mereka hasilkan. Itu keinginan saya, Bu. Terus ada tadi saya sempat mendengar kata konsisten. Apa yang Ibu maksudkan dengan kata konsisten? Ya, konsisten waktu atau konsisten seperti apa yang Ibu harapkan dari poin ini? Nah, konsisten yang saya maksudkan itu yaitu bagaimana anak-anak ini dia bisa tetap dengan semangatnya yang ada, atau bahkan tetap dengan melakukan kerja nyata mereka dan menghasilkan produk-produk itu yang saya inginkan.
Karena selama ini dalam proses pembelajaran sebelum-sebelumnya itu mereka melakukan proses pembelajaran itu yang tidak membekas gitu. Jadi hanya sebatas belajar dan setelah itu selesai sudah gitu. Nah, ini yang saya harus menekankan pada mereka harus konsisten seperti itu. Ya. Lalu bagaimana kalau dengan konsisten waktunya? Ketika Ibu meminta untuk mereka mengumpulkan produknya, bagaimana dengan konsisten waktunya? Nah, betul juga apa yang disampaikan Ibu. Konsisten waktu itu memang harus kita tekankan pada mereka supaya mereka juga tidak terbebani dengan tugas-tugas yang akan diberikan setelah ini. Lalu mungkin ini satu pertanyaan terakhir saya, dalam mengembangkan pembelajaran yang lebih baik lagi, siapa saja yang akan Ibu libatkan untuk membantu Ibu sehingga pembelajaran yang seperti yang tadi Ibu katakan itu harapan ke depan itu bisa terwujud? Kalau harapan saya dengan proses-proses pembelajaran berdiferensiasi ini yang kita terapkan ini, itu saya sangat berharap sekali adanya kerjasama di antara rekan-rekan guru kita di dalam sekolah dan juga dukungan dari kepala sekolah dan juga orang tua murid, karena proses ini kan juga harus ada dukungan keluarga, karena anak harus konsisten dengan pekerjaannya, berarti orang tua di rumah itu harus mendukung proses yang dia bakal kerjakan. Contohnya membuat video itu membutuhkan waktu dan sebagainya. Seperti itu. Ya, terima kasih Ibu untuk beberapa masukan yang Ibu sudah sampaikan, menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi yang ingin saya sampaikan, bahwa hal terpenting bahwa ketika di dalam pembelajaran itu saya menggarisbawahi kata konsisten. Jadi kita tetap konsisten dalam memberikan pembelajaran sehingga siswa dia merasa bahwa kalau gurunya konsisten, saya juga harus konsisten. Jadi dalam konsisten waktu dalam mengumpulkan produk-produk yang dihasilkan. Anak-anak juga konsisten dengan tugas yang mereka sudah sepakati. Butuh dukungan dari orang tua, Ibu juga bisa melibatkan dengan teman-teman CMGMP Ibu yang ada di komunitas belajar Kota Kupang. Bisa sama-sama dalam MGMP ini kita membangun inovasi. Dalam kelompok ini bisa saling memberi masukan tentang proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Dari hasil pembicaraan kita, apa yang bisa Ibu simpulkan? Dari hasil pertemuan dan diskusi saya ini, Bu, yang saya bisa simpulkan bahwa pembelajaran itu memang membutuhkan suatu inovasi, kreativitas dari siswa maupun guru. Itu yang bisa membuat perubahan pendidikan itu menjadi lebih baik. Ini yang menjadi catatan atau kesimpulan yang saya bisa ambil dari proses diskusi ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Jamila untuk waktunya. Waktu ini saya akan bersama dengan Ibu pengawas dan saya persilakan Ibu Jamila, mungkin ada jam berikut untuk pembelajaran di kelas, saya persilakan. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu pengawas. Halo Ibu. Ya, tadi saya sudah selesai untuk pendampingan bersama guru saya. Bagaimana Ibu melihat hasil yang sudah kami lakukan? Baik, Ibu Kepala Sekolah. Tadi saya sudah mengamati Ibu melakukan supervisi kepada guru Ibu di kelas dengan kompetensi bertanya. Dan saya melihat bahwa
Ibu sudah sangat memahami kompetensi bertanya itu. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan ketika Ibu berdialog dengan guru Ibu sudah bisa menggali kekuatan yang ada di dalam diri. Terbukti dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh guru Ibu. Pertanyaan apa, mengapa, seberapa, itu sudah Ibu terapkan. Teruslah membangun kolaborasi, membangun pertanyaan-pertanyaan terbuka, sehingga guru Ibu di sekolah ini bisa memberikan kekuatan-kekuatannya untuk melakukan praktek baik demi kemajuan di sekolah ini. Terima kasih Ibu, sangat luar biasa pendampingan yang Ibu telah lakukan tadi. Terima kasih Ibu untuk masukan-masukannya. Ya, sampai jumpa untuk pendampingan berikutnya. Saya sangat mengharapkan masukan-masukan dari Ibu demi perbaikan kompetensi diri saya dan saya bisa berbagi kepada rekan-rekan guru saya. Terima kasih Bu. Baik Bu, saya permisi, saya ke tempat lain dulu. Selamat siang. Hati-hati di jalan Ibu. Ya, Ibu Kepala Sekolah, terima kasih.